Perkenalkan, nama saya Nurulia Rahmadani, NIM 2024060034. Saya mahasiswa Universitas Sains Al-Quran dari kelas Hukum Keluarga 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua tema dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang cabang-cabang ilmu hadis dan studi kitab dan tokoh hadis. Selain itu, saya juga akan menjawab dua pertanyaan lain, yaitu mengenai urgensi atau pentingnya mata kuliah ini terhadap bidang keilmuan saya, serta pembelajaran yang saya peroleh setelah mengikuti mata kuliah Ulumul Hadis ini. Tema yang pertama yaitu tentang cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis atau ulumul hadis adalah berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan oleh para ulama untuk memahami, meneliti, dan menyeleksi hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara yang ilmiah. Berikut ini beberapa cabang utama dalam ilmu hadis. Di antaranya ada ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang para perawi hadis seperti latar belakang, kehidupan, kejujuran, hafalan, dan kepribadian mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mereka perawi tersebut dapat dipercaya atau tidak dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua ada ilmu jarih wa ta'dil. Cabang ilmu ini berfungsi untuk menilai kualitas perawi hadis. Jarih berarti celaan atau jika perawi bermasalah, dan ta'dil berarti memberikan pujian atau jika perawi terpercaya. Ilmu ini penting dalam menentukan apakah suatu hadis bisa diterima. Yang ketiga ada ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu yang membahas istilah-istilah khusus dalam ilmu hadis seperti hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, serta jenis-jenis sanad dan matan. Tujuannya agar bisa mengklasifikasikan hadis secara ilmiah dan sistematis. Yang keempat ada ilmu takhrij al-hadis. Ilmu hadis ini merupakan ilmu yang digunakan untuk mencari dan melacak sumber asli hadis dalam kitab-kitab hadis. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan dalam kitab mana ia tercantum, seperti itu. Yang kelima ada ilmu ilal al-hadis. Ilmu ini mempelajari cacat tersembunyi dalam hadis, baik pada sanad maupun matanya. Cacat ini biasanya tidak tampak secara langsung dan hanya bisa diketahui oleh ahli hadis pada tingkat tinggi. Ilmu yang keenam ada ilmu nasih wa mansuh. Cabang ini membahas hadis-hadis yang menghapus hukum dari hadis lain yang lebih awal. Tujuannya untuk menyelaraskan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. Yang ketujuh ada ilmu gharib al-hadis. Ilmu ini menjelaskan makna kata-kata asing, langka, atau sulit yang terdapat dalam matan hadis. Dengan ini membantu memahami hadis secara lebih tepat dan mendalam. Yang kedelapan ada ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan konteks atau sebab-sebab munculnya sebuah hadis. Ini sangat penting agar hadis tidak disalahpahami dan bisa diterapkan sesuai maksudnya. Yang kesembilan ada ilmu matan al-hadis, cabang ilmu yang fokus pada isi atau teks hadis, menganalisis dari segi bahasa, makna, dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam secara umum.
Memasuki tema yang kedua, yaitu studi kitab dan tokoh-tokoh hadis. Di antaranya ada jenis-jenis kitab hadis, yaitu satu, Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini ada 9 kitab induk hadis termasuk Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada kitab Musnad, yaitu disusun menurut perawi dari kalangan sahabat seperti Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga ada kitab Sunan. Kitab ini disusun berdasarkan bab fikih seperti Sunan Abu Dawud. Yang keempat ada kitab Jami'. Kitab ini mencakup seluruh bab dalam agama atau akidah, adab, sejarah, dan lain-lain. Misalnya Jami' Tirmidzi. Yang kelima ada kitab Muwatta seperti karya Imam Malik, menghimpun hadis dan pendapat sahabat seperti itu. Dan yang keenam ada kitab Mustadrak dan Mustakhraj. Kitab ini melengkapi atau menyusun kembali hadis dari sumber tertentu. Dan yang kedua ada tokoh-tokoh hadis riwayah, di antaranya ada generasi sahabat, itu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada generasi tabi'ut tabi'in. Ada generasi tabi'in Sa'id bin Al-Musayyab Az-Zuhri, yaitu tokoh penting dalam periwayatan dan awal kodifikasi hadis. Nah, yang ini baru ada generasi tabi'ut tabi'in dan ahli kodifikasi hadis, yaitu Imam Malik bin Anas. Ini penyusun Al-Muwatta, kitab hadis tertua. Imam Sufyan As-Suri, periwayat dan pengkritik hadis senior. Adapun generasi penyusun kitab hadis klasik yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i dan Imam Majah merupakan tokoh penyusun Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis pokok dalam Islam. Dan selanjutnya ada tokoh hadis dirayah, yaitu diantaranya ada yang pertama ada Al-Khatib Al-Baghdadi, pelapor sistematis ilmu mustalah hadis. Yang kedua ada Ibnu Sholeh, Imam An-Nawawi, As-Suyuti, dan Al-Iraqi. Tokoh-tokoh ini ahli dalam ilmu dirayah dan mustalah hadis. Memasuki urgensi mata kuliah ulumul hadis. Menurut saya, mata kuliah ini memiliki urgensi yang sangat tinggi terhadap bidang keilmuan saya. Sebagai mahasiswa yang mempelajari studi keislaman, saya merasa ilmu hadis adalah fondasi penting untuk mengenal ajaran Islam secara mendalam dan objektif. Mata kuliah ini melatih kita berpikir kritis, tidak hanya menerima informasi keagamaan secara mentah. Kita bisa diajarkan bagaimana para ulama meneliti sanad, matan, dan kualitas perawi dengan metode ilmiah yang ketat. Dan proses ini menunjukkan betapa berharganya sanad dan kejujuran dalam meriwayatkan ilmu. Dengan kata lain, ulumul hadis adalah ilmu yang tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga sangat relevan untuk pembentukan karakter dan pemahaman agama yang benar. Setelah saya mengikuti perkuliahan ulumul hadis, ada beberapa pembelajaran penting yang saya rasakan, yaitu saya lebih memahami bahwa proses penyampaian hadis sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang tidaklah sederhana, tetapi melalui penelitian yang sangat teliti dan mendalam. Hal ini membuat saya lebih menghargai ilmu-ilmu Islam. Semua pelajaran ini sangat bermanfaat untuk
pengembangan diri saya sebagai mahasiswa dan calon praktisi ilmu agama di masa depan. Demikian pemaparan saya mengenai dua tema, yaitu tentang cabang-cabang ilmu hadis dan studi kitab dan tokoh hadis, serta jawaban atas pertanyaan tentang urgensi mata kuliah ulumul hadis dan pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah ulumul hadis ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen terhormat, yaitu Bapak Sawaun selaku pengampu mata kuliah ulumul hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.